Dari puasa Ramadan terutamanya, kita bisa ambil pelajaran sekurangnya 3 hal. 3 hal pelajaran besar yang bisa kita dapat dari bulan suci Ramadan. Yang pertama, bulan Ramadan bulan yang bikin kita insya Allah bisa fokus ibadah. Karena ibadahnya itu tidak banyak tersibukkan dengan hal-hal yang lainnya. Nih ya, biasanya kita kalau hari-hari biasa, apalagi ibu-ibu nih, makan pagi-pagi udah masak buat sarapan, ya Bu. Buat sarapan itu aja kan ada banyak perkara-perkara kecilnya yang harus dipikirkan. Kayak nyiapin piringnya, cuci piringnya sesudahnya, masaknya juga, cuci-cuci perabotannya, dan seterusnya. Kemudian makan siang. Ada berapa banyak tuh waktu yang kita gunakan untuk sibuk-sibuk urusan makanan. Sibuk-sibuk mengurusi perkara-perkara perut-perut kita. Nah, di bulan suci Ramadan, teman-teman sekalian, diringkes jadi maghrib sama subuh. Di waktu-waktu yang memang kita tidak, maksudnya gini, di waktu-waktu yang kalau misalnya kita bisa ringkes, tuh waktu ibadahnya jadi lebih panjang. Dengan kita bangun subuh, mau nggak mau kita bangun juga untuk dapat melaksanakan sholat tahajud, sholat malam, betul gitu kan? Jadinya kita bisa lebih fokus buat mengerjakan ibadah, lebih banyak ibadah yang kita bisa dapat di bulan suci Ramadan. Tapi kok saya enggak ya Ustazah? Ya itu kamunya aja. Bulan suci Ramadan adalah bulan yang membuat kita seharusnya bisa lebih fokus menjalani ibadah. Ditambah dengan, ibu kenal nggak sama penghalang ibadah? Kalau kita mau baca Quran, dia ngomong begini nih, gak usah baca Quran deh. Lebih baik nyenengin anak. Lebih baik buka TV biar tahu kabar politik terkini. Di saat kita mau dengerin kajian, dia bilangin, tapi nih kabarnya artis itu gimana tuh? Jadi cerai apa enggak ya? Kalau cerai, hak asuh anak jatuhnya ke siapa? Kayak penting banget gitu. Padahal saudara bukan, temen bukan, saksi kagak, dapat harta gono gininya juga enggak. Selalu ada penghalang untuk kita berbuat kebaikan-kebaikan. Kita udah niat-niat kepengen jadi anak yang berbakti sama orang tua, direcokin sama dia. Kita udah niat kepengen jadi istri yang solehah, dibisik-bisikin sama dia. Tapi kan suami kamu gak berguna. Tapi kan hidup sama dia serasa berada dalam neraka. Bagaimana mungkin dia mengajak saya menuju surga? Giliran ibu-ibu udah niat-niat kepengen mau jadi ibu yang solehah buat anak-anaknya, selalu memperlakukan anak dengan penuh kasih sayang, dia ngebisikin. Dia bilang, nanti anak kamu jadi manja, nanti anak kamu tuh mentalnya jadi cengeng, nanti anak kamu tuh akhirnya gak bisa ngapa-ngapain. Dia akhirnya meremehkanmu karena kamu yang lembek sama dia. Ada aja bisikannya. Siapa namanya? Setan. Bulan puasa
penghalang ibadahmu diambil sama Allah Subhanahu wa taala. Penghalang ibadahmu yang namanya setan ditarik balik, dibebas tugaskan sebagaimana yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala dalam salah satu hadisnya yang disampaikan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza jaa awwalu lailatin min Ramadan, idza jaa Ramadan futihat abwabul jinan wa ghulliqat abwabun niran wa suffidatis syayatin. Di dalam riwayat yang lain wasulsilatis syayatin. Apabila datang bulan suci Ramadan, pintu-pintu surga dibuka. Ibadah jadi gampang, menuju ke surga jadi gampang. Pintunya udah dibuka, kamu nggak harus ngetuk, kamu nggak harus nunggu sampai pintu tersebut dibukakan bagimu. Pintunya udah ngablak. Wa ghulliqat abwabun niran, pintu neraka ditutup. Artinya kamu jadi sulit berbuat dosa di bulan Ramadan, udah ditutup. Ngapain kamu gedor-gedor? Jadi orang yang bulan Ramadan juga tetap berbuat kemaksiatan kayak orang yang pintu udah ditutup, digedor-gedor sama dia. Jangan jadi orang yang gedor-gedor pintu neraka. Wasulsilatis syayatin wasuffidatis syayatin, kata Nabi Muhammad, dan di bulan Ramadan setan-setan diikat, dibelenggu, ditarik tugas, diberhentikan sementara, diliburkan sampai kepada bulan suci Ramadan. Jadi kalau ada orang di bulan Ramadan ngajakin kamu berbuat dosa, ngajakin kamu berbuat maksiat, kamu bilang sama dia, perasaan setan udah diikat. Ada yang lolos ternyata, yang lolos ternyata kitanya udah jadi setan ya, naudzubillah. Ustazah, kalau setan diikat nih ya, kok saya masih bisa berbuat dosa sih? Itu namanya hasil didikan setan dalam dirimu. Kayak pemain bola kan ada pelatihnya, Bu. Tapi kalau nggak ada pelatihnya, dia bisa main bola apa nggak? Bisa. Tetap bisa aja main bola. Udah ahli, udah mahir. Kita jangan jadi orang yang kayak begitu. Kita jangan jadi orang yang setan udah diikat, tetap aja kitanya bikin dosa, tetap aja kitanya malas ibadah. Jangan. Mudah-mudahan kita bisa fokus ibadah di bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Jadi bulan Ramadan itu adalah bulan di mana kita bisa fokus ibadah. Karena penghalang-penghalangnya ibadah sudah dinontugaskan, sudah tidak lagi aktif pada bulan suci Ramadan. Ditarik dari peredaran, gak ada tuh yang ngebisikin di hati kamu buat ninggalin ibadah. Ada ustazah, tetap aja. Itu bukan setan, tapi hawa nafsu. Bisikan dari nafsumu sendiri. Kamu berarti hanya tinggal menundukkan hawa nafsumu. Gimana caranya? Saya memang kepengen ustazah Ramadan tuh biar bagus gitu, biar hataman Qur'annya ada, dan kalau perlu berbilang 2-3 kali hatam Qur'an. Pengen terawihnya jangan bolong-bolong gitu, tiap malam bisa ngerjain terawih dengan bilangan yang sempurna 20 rakaat tambah witirnya 3. Kalau perlu witirnya sempurnakan jadi 11. Pengen.
kepengen biar ada sedekahnya, kepengen biar ibadahnya jadi lebih maksimal. Tapi kok selalu aja digodain dengan hawa nafsu. Tiap mau sedekah nih selalu mikirnya, ntar beli jilbab baru buat lebaran gimana? Ntar beli baju buat lebaran gimana? Ntar beli kue toples, kue kering buat ngisi toples bulan hari lebaran, dari mana duitnya? Tiap kali mau sedekah kehalangan. Padahal kan setan udah gak ada. Iya betul, udah gak ada. Itu dari hawa nafsumu. Gimana caranya biar hawa nafsu mau mengerjakan ketaatan? Saudara sekalian yang saya muliakan, Imam Ghazali menyebutkan dalam kitabnya caranya dua. Hawa nafsu itu kata beliau kayak hewan liar, kayak kuda. Kuda itu bu kalau tunduk, kuda tuh kalau tunduk cakep. Kita bisa naik kuda tersebut, bisa kita bawa menuju ke tempat yang kita inginkan. Tapi kalau kudanya lagi liar, kalau kudanya tantrum, kalau kudanya ngamuk, boro-boro kita mau dibawanya ke tempat yang kita mau, akan tetapi yang ada bisa ditendang kita, bisa diinjek kita, bisa diapa-apain kita, dikuasain sama kuda tersebut. Dan itu yang sering terjadi pada kita. Kita secara tidak sadar menjadi budak dari hawa nafsu kita sendiri. Sampai banyak orang tuh diperbudak sama hawa nafsunya, sampai yang haram-haram sekalipun dia mau kerjain. Kemarin tuh lagi musimnya pencalonan anggota legislatif, yang haram-haram dikerjain banyak. Padahal belum tentu menang. Kan begitu. Segala macam, dari mulai perdukunan sampai kepada apa tuh istilahnya ya, macam-macam lah ya, money politik lah, segala macam gitu kan. Ada orang nyumbang karpet masjid, tahu-taunya dia nggak kepilih, karpetnya diambil dong sama dia. Masjidnya nggak punya karpet, untung nyumbangnya karpet. Gimana kalau pintu, ubin, apa diambil balik sama dia juga? Masya Allah, Masya Allah. Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, orang tuh dikuasai hawa nafsu, kepengen beli ini, kepengen beli itu, nggak punya duitnya ngutang. Utangnya utang yang berbunga, dipinjol, dikejar-kejar utang. Akhirnya dia utang lagi, kebingungan. Akhirnya dia, siapa tahu nih kalau saya main judi menang, utangnya bisa saya bayar. Akhirnya dia ambil judi di online juga. Masya Allah, Masya Allah. Bu, sampai dengan berapa hari sebelum saya berangkat kemari, saya masih dengar ada mayat ditemukan di sungai. Nggak tahu sungai apa tuh. Ternyata dia adalah orang yang bunuh diri gara-gara pinjol. Saya sangat berharap di Indramayu terutamanya jangan ada yang begitu. Itu ustazah, kenapa tuh orang jadi kayak begitu? Padahal sering saya sampaikan padamu, sesedikit apapun uang yang kamu punya cukup untuk membiayai hidupmu. Namun sebesar apapun uang yang kamu punya nggak akan cukup untuk membiayai gaya hidupmu. Maka kalau pengen hidup dalam keadaan lebih tenang, lebih damai, jangan banyak gaya. Kalau nggak punya ya udah, jangan maksa. Pengen beli panci yang susun-susun, nggak punya duitnya sampai utang, bu, mendingan nggak usah punya panci yang susun-susun.
Yang dulu-dulu, yang lama-lama aja yang dipakai. Jangan maksain diri. Begitu setuju? Hawa nafsu ngerusak kita nih. Makanya kalau kepengen hidup tidak terbelenggu sama hawa nafsu, kita jalankan terapi ala Imam Ghazali. Apa Imam? Kata beliau, yang pertama, kasih kepadanya beban-beban berat. Yang kedua, laparkan hewan tungganganmu tersebut. Kudanya itu bikin lapar, habis itu kasih beban-beban berat. Lama-lama tunduk-tunduk. Apalagi jika kita lakukan sebulan penuh. Nah, di bulan suci Ramadan. Nih, saudariku sekalian, paksa dirimu untuk mengerjakan ibadah. Prioritaskan ibadahmu. Paksain. Para ulama itu ibadahnya, orang-orang soleh, ahli ibadah, para wali lah. Saudariku sekalian, itu ibadahnya sudah jadi hobi. Kata baginda kita Nabi besar Muhammad, wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Hobiku dalam hidup, kesenanganku dalam hidup, pelipur laraku dalam hidup adalah mengerjakan salat. Baginda kita Nabi besar Muhammad. Bu, ibu hobinya apa? Ada yang masak, ada yang belanja, ada yang adik-adik hobinya apa? Nonton drakor. Nah, tuh. Apalagi nih hobinya? Jalan-jalan. Iya. Banyak nih yang hobinya jalan-jalan. Sampai saya majelis di Indramayu aja yang dari Jakarta, Bekasi pada datang. Dari Sumedang, dari Bandung pada datang. Cirebon, Kuningan pada datang. Saya sih husnuzon memang segitu senengnya buat hadir majelis, segitu senengnya buat hadir maulid, bacaan maulid gitu ya. Tawasul bareng-bareng sama saya gitu. Saya sih husnuzon. Tapi sisi suudon saya, ya bagaimanapun kita punya sisi, dua sisi ya kan. Sisi suudon saya emang dasar hobi jalan-jalan. Seneng kalau jalan-jalan. Betul begitu? Saudaraku sekalian yang saya muliakan, jadi itu hobi orang bisa beda-beda. Kita tuh kalau kita ngerjain hobi, kita sampai nggak terasa gitu kan. Kok waktu kayak cepet banget. Bu, ada orang yang hobinya sholat. Siapa itu? Baginda kita Nabi besar Muhammad. Hobinya ngerjain sholat. Makanya jarang-jarang orang bisa ngikutin sholatnya Nabi Muhammad. Karenanya Nabi tuh bu, kalau jadi imam, sholatnya beliau sengaja pendekkan. Karena nggak semua orang hobi sholat. Karena Nabi kalau jadi imam, Nabi ngerti. Di belakang mungkin ada yang lagi sakit, di belakang mungkin ada kakek-kakek yang sudah berat kalau sholatnya lama, berdirinya lama, sujudnya lama. Nabi Muhammad ngerti sekali. Makanya katanya Nabi Muhammad, kalau kamu jadi imam untuk mengerjakan sholat, falyukhaffif, hendaklah kamu ringankan. Jangan dilama-lamain. Kalau kamu sholat sendirian, terserah mau sepanjang apapun, hak kamu untuk melakukannya. Kita kan suka dibalik. Kalau lagi sholatnya berjamaah, apalagi jadi imam, Bismillahirrahmanirrahim, kayak dihusyuk-husyuin gitu, kayak disyahdu-syahduin gitu. Begitu sholatnya sendirian, Bismillahirrahmanirrahim, malaikat udah bingung, surat apa ya?
kayak kenal tapi nggak jelas gitu. Masya Allah, Masya Allah. Kalau lagi sholatnya jadi imam, wah ruku sempurna, i'tidal, sujud sempurna. Tapi giliran lagi sholatnya sendirian, kayak capung cebok. Pernah lihat gak capung cebok? Nah tuh, orang Indramayu pasti sering lihat dah capung cebok, ya kan? Nih teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, ada orang-orang yang sholatnya tuh jadi hobi, kayak baginda kita Nabi Muhammad, dia seneng lama. Nabi itu kalau sholat sendirian lama, sampai Sayyidina Ibnu Abbas alaihi ridwanullah meriwayatkan tentang sholat malamnya Nabi Muhammad. Jadi ceritanya dimaksain diri kepengen ikutan sholat malam bersama dengan Nabi Muhammad. Pas Nabi Muhammad bermalam di rumah istrinya Sayyidah Maimunah yang adalah sepupu beliau sendiri, Sayyidina Abbas ikutan nginep di situ. Kata Sayyidina Ibnu Abbas, boleh gak Rasul? Ntar kalau engkau bangun sholat malam, masih kecil ya, Sayyidina Ibnu Abbas masih muda gitu, mungkin umur sekitar 12-an tahun gitu. Katanya beliau, boleh nggak Rasul kalau engkau sholat malam saya dibangunin, saya kepengen ikutan sholat malam bersama denganmu. Oh, baik, oke. Dibangunin sama Nabi. Gum ya gulam, yuk bangun. Habis dia wudhu ikutan sholat barengan sama Nabi. Nabi tahajud tapi berjamaah ini ya sama Ibnu Abbas. Itu dari riwayatnya. Jadi sekalian, Nabi habis selesai baca Fatihah, Nabi baca surat Al-Baqarah. Ibnu Abbas bilang mudah-mudahan dapat 50 ayat, 100 ayat ruku. Segitunya Ibnu Abbas masih mikirnya 50 ayat, 100 ayat. Bu, kalau kita memikirnya insya Allah nih 5 ayat. Ternyata Nabi baca seluruh Al-Baqarah. Habisnya selesai Al-Baqarah nih Ibnu Abbas nih udah mau siap-siap ruku. Tahu-taunya Nabi baca Ali Imran. Habisnya Ali Imran, Nabi Muhammad baca surat sesudahnya. Al-Maidah, habisnya itu An-Nisa. Dalam satu rakaat Nabi Muhammad membaca hampir 10 juz Al-Quran. Kata Sayyidina Ibnu Abbas, saya nggak kuat. Rasanya saya sempat berniat buruk tuh waktu itu. Apaan? Syekh, waktu Ibnu Abbas cerita nih udah Nabi Muhammad udah wafat ya, beliau udah jadi guru di Madinah. Kata Ibnu Abbas, saya berniat saya mau selesaikan sholat saya sendiri aja, mau mufarokoh aja. Sholat sama Nabi mufarokoh gimana ceritanya tuh? Dia bilang tapi saya teruskan juga sampai akhirnya selesai salam. Panjang bener dah kapok saya ikutan sholat sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kalau sendirian sholatnya panjang. Kalau berjamaah jadi imam tentu saja sholatnya pendek. Kenapa Nabi bisa sholat segitu panjangnya? Karena Nabi seneng. Karena Nabi hobi. Emang bisa ustazah orang hobinya ibadah? Bisa. Dan sebenarnya hatimu tanpa ada terkontaminasi sama hawa nafsu, hatimu tanpa ada bisikan-bisikan setan, sebenarnya kullu mauludin yulad ala fitrah. Semua anak lahir dengan membawa fitrah. Artinya sangat mungkin seseorang menjadi senang beribadah, sangat mungkin seseorang menjadi hobi beribadah. Ini sekalian saya muliakan, saya jumpa terakhir tahun 2021 seorang Habib di Kota Tarim. Beliau, seluruh keluarganya tahu, seluruh ahli Tarim juga tahu, ibadahnya adalah dengan tiap sehari semalam beliau menghatamkan 1 kali hataman Quran. Sesudah berpuluh-puluh tahun. Bukan amalan baru Bu, dari zaman mudanya sampai
masa tuanya. Tiap hari hatam 1 hataman Quran. Tiap hari 1 hataman Quran. Ibu-ibu saudara sekalian, itu orang kalau nggak hobi nggak bisa. Betul nggak? Kalau nggak hobi nggak bisa, Bu. Nah, kayak modelan dirimu itu. Saya mau baca 1 juz buka Quran. Baca beberapa ayat, kok kayaknya lama ya. Nggak usah sejuz deh, setengah aja. Habis itu baca. Pas sampai di bawah, Shadaqallahul Adzim. Ada yang kayak begitu? Mana orangnya? Saya. Sayyidina Utsman ibn Affan alaih ridwanullah mengatakan, al-mu'min la yashba' minal Qur'an. Orang Islam nggak akan kenyang-kenyang baca Al-Quran. Kayak masih lapar aja gitu. Kayak kita kalau lagi makan tuh, kan ada orang kalau makan nggak kenyang-kenyang. Habis selesai makan, belum nih ininya nih, makanan penutup. Belum nih, oh kerupuknya belum habis, oh, lauknya belum habis. Oh, habis ini bikin teh, habis ini bikin ini, habis ini makan ini, habis ini terus aja gitu makan. Tapi nggak kenyang-kenyang dimakannya. Orang mukmin kayak gitu sama Al-Quran. Membaca ini membuat saya bertanya, apakah saya muslim mukmin di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Karena ternyata orang mukmin tidak akan kenyang-kenyang membaca Al-Quran. Padahal saya begitu pegang Al-Quran kok berasanya kenyang. Berasanya kayak udah cukup deh, kayaknya udah. Nggak jadi berjus-jus kayak merasa cukup dengan sekian lembar Al-Quran. Bu, mukminkah kita di hadapan Allah? Orang mukmin ibadahnya prioritas, ibadahnya kuat. Saudariku sekalian yang saya muliakan, ada Hubabah Khadijah bintu Syekh Abu Bakar ibn Salim alaih ridwanallah di kota Tarim Hadramaut sana. Itu Bu, doanya mustajab. Saya ketika ngelihat wajah beliau, saya ngerti arti hadisnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang tanda wali min auliyaillah, kata Nabi Muhammad, alladzina idza ru'u dzukirallah, orang-orang yang ketika kamu lihat wajahnya akan mengingatkanmu kepada Allah. Hubabah Khadijah bintu Syekh Abu Bakar ibn Salim alaihi ridwanallah. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, saya ketika ngelihat mukanya, ya Allah, ya Allah, rasanya nggak tahan, penuh dengan cahaya, penuh dengan cahaya iman, membuat saya menunduk sembari saya berpikir, Halimah, Halimah, yang kamu pengenin tuh cuman urusan dunia aja nggak kelar-kelar. Halimah, Halimah, dosa aja yang kamu kerjain. Halimah, Halimah, ini seharusnya jadi kayak begini. Hamba Allah tuh mestinya kayak begini. Padahal saya belum dengar apapun. Beliau berbicara hanya dengan sekedar memandang wajahnya, mengingatkan kita jalan lurus yang seharusnya kita tempuh. Hubabah Khadijah. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, beliau ini, teman saya nanya, Hubabah, amalan Hubabah itu apa? Beliau bilang, saya nak senang baca istighfar. Istighfarnya Hubabah apa? Saya baca istighfar, astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat. Ya Allah, aku mohon ampun kepadamu untuk semua umat Islam, baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Berapa banyak Hubabah bacanya? Saya nggak pernah ngitung, nak. Kapan Hubabah bacanya? Dari mulai habis selesai makan malam, udah selesai sholat isya, makan malam, habis itu saya witir
8 rakaat. Dia bilang, habis itu saya duduk di sejadah, saya siapin 5 buah kurma sama air segelas. Saya bacanya seukuran itu. Duduk, astagfirullahaladzim. Hamba-hamba tercinta di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kayak begitu cara mereka menjalani kehidupan. Mereka faham arti wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali buat ibadah kepadaku, kata Allah. Aku ciptakan kamu buat ibadah kepadaku. Waktu kita banyak kita buang-buang buat hal-hal yang gak berguna buat akhirat kita. Bahkan yang mungkin bikin kita malu di saat amal ibadah kita dibuka di akhirat nanti. Gimana caranya nih biar hawa nafsu kita ini lebih mudah diajakin mengerjakan berbuat kebaikan? Gimana caranya biar hawa nafsu kita ini lebih tunduk terhadap ketaatan kepada Allah? Bahkan ada di antara kita umur udah 50 tahun, umur udah 60-an tahun, belum bisa istiqomah juga bangun malam. Mau kapan nungguin? Apa yang kamu tunggu? Segitu tuanya rambut udah pada beruban, tahajud masih belum bisa juga, bahkan bangun subuh pun udah mulai kelihatan terang gitu cahayanya. Subuh pun seringkali kelewatan. Kamu pikir kamu nggak dihisab di akhirat? Kamu pikir di akhirat nanti dengan cara hidupmu seperti itu, kamu bisa dengan mudah melewati jembatan Sirat? Kamu pikir dengan cara hidupmu semacam itu, belum lagi ditambah dengan dosa demi dosa yang kamu lakukan, ghibah, namimah, marah-marah, nyakitin hati orang, dunia aja isi kepalanya. Kamu pikir dengan cara hidup semacam itu kamu bisa ada di belakang barisan Nabi Muhammad? Atas nama cinta aku sampaikan padamu, Bu, Kak, Dek, Nak, waktumu telah tiba untuk memperbaiki mutu hidupmu. Mulailah belajar memprioritaskan ibadah dalam hidupmu itu. Yuk belajar. Belajar bagusin sholat, benerin sholat. Belajar banyakin Quran, banyakin zikir. Belajar buat enggak melulu memprioritaskan dunia. Belajar buat mulai memperbaiki ibadah dan ketaatan kita kepada Allah. Insya bulan Ramadan waktunya Traweh jangan bolong. Insya ambil rokaatnya yang benar. Traweh itu 20 rokaat. 3 rokaatnya namanya sholat witir. Jangan nyari yang paling cepet. Jangan nyari yang paling sedikit rokaatnya. Tapi katanya Ustazah 8 rakaat sama 11 rakaat tuh dalilnya kuat. Kalau yang 20 rakaat amat tambah 3 rakaat tuh katanya dalilnya lemah. Kamu tahu apa urusan kuat melemah? Coba tanyakan hatimu. Jangan-jangan ucapanmu tersebut berasal dari hawa nafsu yang gak kepengen sholatnya
panjang. Jangan-jangan ucapanmu tersebut berasal dari hawa nafsu yang males buat ibadah. Itu untung aja. Orang tuh kemudian mikirnya 8 berdasar dari hadisnya Sayyidah Aisyah. Ini kalau misalnya nih ada yang cari-cari dalil, cari-cari gitu, kemudian dia mutusin sholat raweh tuh 2 rakaat aja udah cukup. Saya khawatir nih umat pada milih yang 2 rakaat. 20 rakaat sholat sunnah tarawih. Mudah-mudahan dapat kita jalankan dengan maksimal di Ramadan kita yang kali ini. Amin. Yang serius bilangnya amin. Yang serius niatnya amin. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala, ya man waffaqa ahlil khair lil khair wa antahum alaih waffiqna lil khair wa inna alaih birahmatik ya arhamar rahimin wa bijudik ya ajwadal ajwadin innahu waliyyu dzalika wal qadir alaih. Ya Allah, Engkaulah yang memberi hidayah kepada seseorang, memberi kemudahan seseorang untuk beribadah, dan Engkau membantu mereka, meringankan mereka dalam mengerjakan ibadahnya. Ya Allah, kami minta padamu, bantu ringankanlah kami dalam mengerjakan ibadah kepadamu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Insya Allah. Kenapa sih Ustazah emang tarawih segitu pentingnya? Penting. Saya banyak baca hadis mengenai Ramadan. Hampir semua fadilah yang dijanjikan oleh Allah di bulan suci Ramadan selalu menggabungkan antara puasa sama tarawih. Man shoma Ramadan wa qamahu imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddam min dhanbi. Siapa yang bulan Ramadan puasanya bagus, tarawihnya bagus, maka dia akan diampuni dosa-dosanya. Man shoma Ramadan wa qamahu imanan wa ihtisaban, kharaj min dunubihi kayum waladathu ummu. Siapa yang puasa Ramadannya bagus, tarawihnya bagus, maka dia akan keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan seperti bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibunya. Ada banyak tuh hadis-hadis mengenai fadilahnya Ramadan. Saudara sekalian, Allah Subhanahu wa taala minta kita untuk menggabungkan puasanya biar benar, sama tarawihnya juga jangan ditinggal. Jadi kita niat tahun ini tarawihnya semuanya sempurna, nggak ada bolong-bolongnya. Insya amin ya rabbal alamin. Tarawihnya habis itu biar ada bangun malamnya. Kalau bangun malam tuh jangan cuma nyiapin sahur doang, ya. Bangun dini hari tuh jangan cuma nyiapin sahur doang, tapi biar dapat 2 rakaat, 4 rakaat, gitu kan? Dari sholat tahajud kita biar kebiasaan. Habis selesai bulan Ramadan, jangan kemudian, udah kelar dah. Nggak gitu. Kita teruskan bangun malamnya. Walaupun nggak buat sahur, akan tetapi kita kerjakan terus ibadah-ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Bu, saya banyak ketemu orang soleh. Saya banyak ketemu perempuan-perempuan soleha. Gak ada yang gak bangun malam loh bu. Gak ada yang gak bangun malam. Bahkan Nabi Muhammad mengatakan, ma'ukidatil wilayah illa fi jawfil lail. Tidak diberikan kewalian kepada seseorang kecuali di waktu sepertiga malam terakhir. Bahkan Nabi Muhammad alaihissalam mengatakan, rakaatan fi jawfil lail kanz min kunuzil jannah. 2 rakaat aja kamu kerjakan di waktu malam merupakan tabunganmu, simpananmu, bekalanmu buat surgamu nanti.
Kamu yang kepengen di akhirat masuk surga, maka yuk belajar buat bangun di waktu malam, sholat barang 2 rakaat, 4 rakaat sebelum subuh, kemudian doa, minta sama Allah. Teman saya sampai bilang, saya nggak percaya ada doa di waktu sepertiga malam terakhir yang nggak diijabah sama Allah. Apalagi kalau model muka-mukamu tuh kayak banyak masalah gitu. Cobain bangun waktu malam, minta sama Allah, ya Allah, liatin saya ya Allah, sayangi saya ya Allah seperti Engkau telah menyayangi hamba-hamba tercinta di sisimu. Liatin anak-anak saya ya Allah, jaga mereka seperti Engkau telah menjaga anaknya para kekasih-kekasihmu, seperti mana Engkau telah menjaga hamba-hamba tercinta di sisimu. Ya Allah, saya sayang sama anak saya ya Allah. Seperti apapun keadaan mereka, saya minta kepadamu, sayangi juga anak-anak saya ya Allah. Sebagai ibu, kamu bisa bikin apa sama anakmu selain doa? Bisa jagain anak 24 jam? Gak bisa. Apalagi kalau anak udah mulai sekolah, udah mulai bergaul gitu kan. Gak takut Bu? Ibu gak takut anaknya kena pergaulan yang salah? Ibu gak takut? Ibu gak takut kalau sampai di luaran anakmu kenapa-napa dijahatin sama orang? Ibu gak takut? Takut kan? Saya aja yang gak ada anak, saya takut Bu. Orang-orang yang saya sayangi saya doain gitu. Ayolah, yuk. Hal terbaik yang bisa kamu lakukan buat anakmu adalah kamu doakan di jam-jam dimana Allah Subhanahu wa ta'ala memang sedang mencari hambanya. Siapa nih yang lagi ibadah? Siapa nih yang lagi berdoa? Aku akan beri apa yang dia inginkan. Ayo ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, apapun aja yang kamu mau, urusan duniamu, urusan agamamu, semuanya minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Cari waktunya yang gak punya banyak saingan. Di sepertiga malam yang terakhir, sainganmu gak banyak. Kalau di jam-jam siang kayak begini nih, jam habis maghrib misalnya, habis isya, kamu doa, ribuan orang lain juga berdoa. Punya banyak saingan kita. Tapi kalau sepertiga malam yang terakhir, itu memang waktu pilihan Allah buat hamba-hamba tercinta di sisinya. Semoga kamu menjadi salah satunya. Amin. Atau prioritaskan ibadah. Apapun aja yang bisa kita kerjain, kita kerjain. Bulan Ramadan nanti nih, pembelajarannya nih. Sedekahnya biar ringan. Teman-teman sekalian, apa yang kita punya kelebihan dari harta kita, yuk kita sedekahkan, yuk kita sedekahkan, begitu ya. Makanan kita nih, kalau bikin kolak siang hari itu banyakin sebelum jam-jamnya tuh, sebelum jamnya orang siap-siapin bukaan puasa, kasihin, bikin makanan-makanan, nah itu juga banyakin, kemudian kasih kepada orang-orang lain. Kata Nabi Muhammad alaihissalam, man fattar sa'iman falahu mithlu ajrih la yanqus min dzalika syai'a. Siapa yang memberi bukaan puasa bagi yang berpuasa, dia dapat pahala orang puasa tersebut tanpa berkurang sedikit pun juga dari pahalanya. Kita dapat pahala yang sama, pahalanya dia puasa ada juga, dikasih juga, ditransfer juga ke dalam rekening amal ibadah kita. Alhamdulillah. Pelajaran kedua Bu dari bulan Ramadan, yuk kita belajar di bulan Ramadan biar lapar. Biar lapar. Gimana caranya Ustazah biar kita tuh kalau lagi puasa nggak lapar? Gimana sih?
Puasa itu tujuannya biar lapar. Jangan malah kamu berusaha biar nggak lapar. Tapi kan kita disunahkan buat sahur. Iya sahur. Sahur tuh makan sahur. Makan makanan apapun di saat jam-jamnya sebelum subuh. Itu sunnah ibu-ibu sekalian. Akan tetapi bukan berarti waktunya sahur kamu makan 2 piring. Atau 1 piring tapi munjung. Yang akhirnya di saat sahur, akhirnya di saat puasa kamu sama sekali tidak merasakan lapar. Jangan. Biasa aja, sahur makan, tapi jangan berlebihan. Waktunya buka juga makan, tapi jangan berlebihan. Kata Nabi Muhammad nih tentang urusan makanan, emang Nabi nih apa-apa standarnya tinggi, Bu. Yang tadi saya bilang prioritaskan ibadah, ibadahnya Nabi luar biasa. Kalau saya bilangin tentang urusan makan nih Bu, nih standarnya Nabi juga tinggi banget. Tinggi banget, nggak sanggup saya. Kata Nabi Muhammad nih standarnya urusan makan, yakfik lukaimat yukimna sulbak. Kamu tuh kalau makan cukup yang sekedar memberdirikan tulang punggungmu aja. Kalau kamu ngerasa masih enak duduk dengan berdiri tulang punggung, kamu masih enak berdiri tegak, berarti kamu belum perlu makan. Gimana nih? Itu sebabnya Bu, Nabi tuh sering kali nahan lapar. Sampai mengganjal perutnya dengan batu. Nabi Muhammad. Ibu, saya pelajarin para nabinya Allah itu, mereka tuh terbiasa menahan lapar. Nabi Isa biasa lapar, Nabi Daud biasa lapar. Bukan karena miskin, ibu-ibu sekalian, Nabi Daud itu kayaknya Nabi. Selain Nabi Sulaiman, Nabi Daud itu raja. Bu, saya sudah pernah sampai ke banyak makamnya para nabi. Ibu-ibu sekalian, makam Nabi paling cakep tentu makamnya baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu si cakep bohir batin nih Bu ya. Ibu-ibu sekalian, makom Nabi paling cakep yang kedua yang pernah saya lihat, ada berapa belas Nabi gitu, dari 25 Nabi itu yang sudah saya kunjungin makamnya. Ibu-ibu sekalian, itu Bu yang paling cakep makamnya Nabi Daud. Ada di atas kastil, di atas bangunan istana di Palestina sana ya Bu ya. Kita mintakan kepada Allah mudah-mudahan Palestina jaga Allah Subhanahu wa taala. Meskipun memang makamnya Nabi Daud ini Bu menjadi salah satu makam yang dikuasai Yahudi. Tapi mereka memperkenankan orang dari agama lain untuk datang berziarah ke sana. Makamnya cakep banget Bu, ada di atas lereng bukit. Segitunya beliau seorang raja sekaligus seorang nabi. Kita semua tahu puasanya Nabi Daud, sehari puasa sehari enggak, sehari puasa sehari enggak, sehari puasa sehari enggak. Terbiasa lapar para nabinya Allah Subhanahu wa taala. Kita mesti belajar biar terbiasa lapar juga. Kalau kita nggak bisa pelajarin itu di hari-hari biasa, bulan Ramadan waktunya belajar kenal lapar. Karena yang saya baca dari hadisnya Nabi Muhammad, dan ini menyeramkan bagi saya. Kata Nabi gini nih Bu, waktu Nabi Muhammad lihat ada seorang laki-laki yang bersendawa habisnya makan karena kekenyangan. Ibu tahu sendawa? Bahasa kerennya
betahak ya. Kalau bahasa Indonesia Indramayu apa? Atob. Oh iya ingat saya atob. Bahasa Jawa Timur gelegean. Itu bahasa Arabnya jutha. Nabi Muhammad lihat ada orang habis selesai makan, dia makan banyak. Habis selesai makan dia gini. Nabi lihat dia, Nabi nggak seneng. Kata Nabi gini, ya hadza kufa'an kajuthaak. Pak, tahanin tuh sendawanya, tahanin atopnya, kata Nabi gitu. So jangan kenceng-kenceng gitu, tahanin. Fa inna man tala shib'uhu fid dunya tala jur'uhu yaumal qiyamah. Karena siapa orang yang panjang kenyangnya di dunia akan panjang laparnya di akhirat nanti. Serem benar. Kita hari-hari biasa kadang-kadang lupa buat belajar lapar. Sekurangnya bulan suci Ramadan, yuk ingatkan diri buat belajar lapar. Karena lapar tuh banyak manfaatnya. Lapar itu banyak faidahnya. Katanya Imam Ghazali, lapar tuh, perut kalau lapar, anggota tubuh yang lain kenyang. Perut kita kalau lagi lapar, mata gak kepengen nonton, telinga gak kepengen dengerin gosip, gak kepengen dengerin musik, mulut gak kepengen ngobrol, tangan gak kepengen banyak bergerak, kaki gak kepengen banyak jalan-jalan. Jadi itu anggota tubuh kita ini, kalau perut kita lapar, yang lainnya kenyang. Yang lainnya kenyang. Tapi dia jadi enak buat kita bawa ibadah. Saya ini santri ibu-ibu. 12 tahun saya nyantri di pondok-pondok pesantren bermacam-macam. Ibu, saya kasih tahu. Saya akan sangat kesulitan untuk bisa konsentrasi belajar maupun mengajar kalau perut saya kenyang. Apalagi kalau kekenyangan. Aduh, repot tubuh tuh. Nginget hadis susah, nginget ayat susah, mikir-mikir yang keras-keras susah kalau saya dalam keadaan kekenyangan. Itu sebabnya saya percaya betul sama apa yang disampaikan Imam Al-Ghazali. Katanya Imam Ghazali, kadzab manidda annahu khashi' wa huwa syab'an. Bohong orang ngaku bisa sholat khusyuk dalam keadaan perutnya kekenyangan. Gak ada ceritanya. Orang bisa sholat khusyuk kalau perutnya kenyang, apalagi kekenyangan. Coba aja ibu inget-inget sholat maghrib abis buka puasa. Baca Qur'annya gini nih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Berat sholatmu. Bawaan mau terawihnya berat kalau kamu buka puasanya terlampau kenyang. Yuk belajar buat nahan lapar di waktu kita puasa, belajar untuk enggak kekenyangan di waktu kita berbuka, di waktu malam hari di mana kita diperbolehkan makan. Jangan sampai puasa kita isinya sepanjang siang tidur, sepanjang malam makan. Ada yang begitu? Mana orangnya? Tahun kemarin. Tahun ini insya Allah enggak. Amin.
Tahun ini siang banyak baca Quran, malam hari tarawehnya panjang, ibadahnya panjang, doa istighfarnya panjang, zikirnya panjang. Amin ya rabbal alamin. Belajar buat lapar, penting. Dengan lapar kamu bisa lebih ngerti rasanya orang-orang yang dalam keadaan kelaparan. Berapa hari yang lalu saya ada lihat satu video, ada seorang ibu dikasih roti di Palestina sana. Itu dia ngambil makanannya dengan panik, rotinya tuh dia makan panik. Sebelum dia makan dicium tuh roti kering, roti biasa tuh, hash namanya itu ya. Dia ciumin dulu, habis itu dimakan sama dia. Terus dia bilang gini, wallahi innahu la'aklal jannah. Dia bilang, ya Allah, demi Allah nih, ini roti makanan surga, nih makanan surga nih pasti nih. Enak banget makanan surga nih. Dia berasanya makanan itu enak banget, Bu. Dia bilang makanan surga. Kenapa? Apakah memang seenak itu? Enggak. Ditanya udah berapa lama ibu gak makan, dia bilang 3 hari saya gak makan. Kamu kalau lapar, makan apapun jadi terasa nikmat. Karenanya dari sini kita belajar. Kalau kamu berasa saya kok gak enak makan ya sekarang, bukan dengan kamu cari makanan apa nih yang saya nafsu, bukan. Kalau kamu berasa saya gak enak makan ini, gak enak makan itu, kurangi makannya, laperin dirinya. Cobain, gak enak makan nih, puasa dah. Atau kalaupun gak puasa, laperin. Nanti kalau udah bener-bener lapar, makan apapun berasa jadi makanan surga. Ingat kalau kamu lagi buka puasa tuh, es teh manis rasanya kayak apaan coba? Ya Allah, kayaknya di surga gak ada apa sungai dari es teh manis. Kayak seenak itu gitu. Es teh manis di saat lagi buka puasa. Bukan masalah memang seenak itu, bukan. Akan tetapi kamu sedang sehaus itu, sehingga semua makanan, semua minuman menjadi senikmat itu. Karenanya hidup nih kalau kepengen berasa nikmat, mulailah batesin. Ini Bu ilmu besar yang saya dapat sesudah mondok sekian tahun. Saya mondok 12 tahun ibu-ibu. Mungkin yang paling lama di antara yang ada di sini. Ibu-ibu mondoknya berapa lama? 3 hari pesantren kilat. Saudariku sekalian yang saya muliakan, kamu kalau kepengen misalnya gini ya. Ini udah saya coba berulang-ulang kali. Saya kalau ngerasa kok saya susah tidur. Misalnya ada hari-hari di mana saya susah tidur gitu. Kalau enggak karena kepikiran 1 hal, 2 hal gitu ya. Memang kadang-kadang kan karena ada kepikiran jadi susah tidur. Ini kadang-kadang ada waktunya di mana memang susah aja tidur gitu. Saya nggak ngerti apakah orang-orang lain juga merasakan hal yang sama atau enggak. Tapi saya memang diantara saya ngerasa diri saya kadang ada masanya di mana saya susah tidur. Itu Bu obatnya bukan dengan saya minum pil tidur. Obatnya bukan dengan saya cari tempat tidur mana yang paling empuk, saya ganti ini itu, misalnya ganti spraynya, ganti bantalnya yang lebih empuk atau apa gitu, bukan. Saya tahu obatnya. Kalau saya susah tidur, sama halnya dengan kalau saya susah makan,
batasilah kenikmatan itu. Batasin. Saya akan kasih diri saya, oke, kamu gak boleh tidur banyak-banyak Halimah, tidur kamu udah kebanyakan. Sekarang kamu tidurnya sehari hanya boleh 4 jam. Saya batasin. Jadi saat malam udah ngantuk sekalipun belum boleh tidur. Saya bawa, apalagi kan memang jadwal kajian, terutamanya kalau di luar-luar kota itu kan padat sekali, dari satu majelis yang lain berangkat lagi keluar kota, berangkat lagi keluar kota. Ngantuk-ngantuk saya tahanin, nggak boleh tidur, kamu nggak boleh tidur. Udah nggak boleh tidur, belum waktunya tidur, nggak boleh tidur. Itu ibu-ibu sekalian, tidurnya jadi nikmat banget sesudah saya membatasi tidur saya. Itu sebabnya kalau kamu lihat guru-guru kita, para habaib-habaib kita, kalau kamu buka video-video para ulama-ulama di kota Tarim di bulan suci Ramadan, atau kalau kamu lihat video guru kami Sayyidil Habib Umar bin Hafid misalnya di majelis maulid misalnya gitu, saya sangat sering memandang beliau sedang dalam keadaan tidur di masjid, tidur di majelis. Bukan kayak kamu, Bu, kalau ketiduran di majelis sebabnya karena senderan di tiang dekat sama kipas, dengerin suara saya berasa kayak didongengin. Gak gitu. Akan tetapi masalahnya kalau orang sudah sangat membatasi tidurnya, asal diem dikit kayak ketiduran gitu. Dan itu senikmat-nikmatnya tidur, betul? Betul? Nah tuh. Maka ibu-ibu sekalian nih, di bulan suci Ramadan kita batasin makan dengan lapar, batasin tidur dengan begadang. Batasin semuanya biar sedikit-sedikit. Karena doanya para ulama kita tuh, kalau mau masuk bulan suci Ramadan mereka doa gini. Kalau udah masuk Rajab, Sya'ban gitu, mereka doa gini, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Itu doanya Nabi. Terus doanya para ulama, wa a'inna 'alas siyam wal qiyam wa qiraatil Qur'an. Ya Allah, bantu kami di bulan Ramadan biar puasanya bagus, biar tarawehnya bagus, dan juga biar baca Qur'annya juga banyak, bagus juga. Wa ghanni'na bil qalil minat ta'am wal manam wal kalam. Ya Allah, bantu kami di bulan Ramadan menyedikitkan makan, menyedikitkan tidur, menyedikitkan bicara. 3 hal itu kita usahakan buat sedikit di bulan suci Ramadan. Dikit makan, dikit tidur, sedikit ngomong. Insya Allah. Yuk belajar buat lapar. Yang ketiga yang bisa kita pelajari dari bulan suci Ramadan, yang mudah-mudahan dapat kita amalkan, bisa kita fahami dari bulan suci Ramadan adalah ketidakbergantungan kita terhadap apapun selain Allah. Bu, ini saya yakin nih, ibu-ibu nih kalau yang pagi tadi nggak sarapan, ini jam segini nih berasanya kayak yang Ibu ya, berasa apa Bu? Lapar, lemes, kayak bawaan pengen cari tempat rebahan gitu kan? Begitu bergantungnya kita sama makanan dan minuman di hari-hari biasa. Di bulan suci Ramadan Allah kepengen kita tidak bergantung bahkan kepada yang paling pokok dari keberlangsungan hidup kita, yaitu makanan dan minuman.
Kita nih selama hidup nih Bu, kayaknya yang paling bergantung kita rasakan kan, tentu saja selain daripada nafas ya Bu ya, kalau itu sih memang kayak harus gitu kan. Tapi selain daripada itu gitu, kayaknya yang paling utama tuh kayak yang air, minum, sama makan. Makanya Bu, orang kalau di luar Islam tuh aneh sama ibadah puasa kita gitu. Ya ampun, kok kuat ya orang Islam buat puasa gitu. Gak makan, gak minum dari subuh ke maghrib, ya Allah. Apalagi kalau subuh sama maghribnya di negara-negara Eropa di musim dingin. Ibu, saya pernah ada di Australia, jam 9 malam itu mataharinya terang Bu, belum maghrib. Maghribnya jam 10. Bu kebayang gak tuh? Subuhnya jam berapa Ustazah? Jam 4, jam setengah 3, jam setengah 4 gitu udah subuh. Panjang banget puasanya. Buka puasanya jam 10 malam Bu. Untung itu tidak terjadi di Indramayu. Terus mereka buka puasa jam berapa Ustazah? Ya jam segitu. Masa mau buka puasa lagi matahari terang-terang kayak begini kan gak enak rasanya. Kuat nggak untuk Ustazah puasanya? Kuat. Saudara-saudari kita yang ada di sana pada puasa. Kalau datang bulan suci Ramadan dan waktu buka puasanya kayak gitu. Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, kok bisa kuat ya Ustazah puasanya? Ya, kamu juga bisa kuat tuh puasa sampai dengan maghrib. Itu juga aneh kalau dibandingkan dengan hari-hari kamu biasanya. Jam segini belum minum dari subuh sampai sekarang. Allah, tenggorokan kering banget. Dari subuh sampai sekarang kamu misalnya belum makan apa-apa gitu, udah berasa perutnya keroncongan. Tapi alhamdulillah, kalau bulan Ramadan kok kita kuat aja ya puasa. Alhamdulillah, Allah lagi mau ngajarin kita Bu. Tuh liatin, makanan, minuman yang kamu pikir kamu bergantung penuh kepadanya, ternyata nggak segitunya. Kamu kuat aja tuh nggak makan, nggak minum sampai maghrib. Apalagi hal-hal yang lain, kamu kuat. Saya nggak kuat kalau sampai saya duitnya sedikit. Kuat. Saya nggak kuat kalau sampai saya nggak punya suami. Kuat. Ama makan, ama minum yang kamu pikir kamu nggak kuat tanpa kehadirannya dalam sepanjang hari, segitunya Allah buktikan kita semuanya kuat menjalani itu. Sebulan, bukan sehari 2 hari, sebulan tanpa makan, tanpa minum sepanjang hari, dari subuh ke maghrib kita kuat. Allah lagi mau ngajarin sama kita semuanya, wahai hambaku, kamu tidak bergantung pada makanan, kamu tidak bergantung pada minum, kamu hanya bergantung kepadaku. Yang kamu perlukan dalam hidup bukan makan minum, bukan suami, bukan anak, bukan rumah, bukan handphone, bukan apapun. Akan tetapi kamu hanya bergantung kepadaku, kepada Allah. Maka yuk belajar buat menyedikitkan kebergantungan kepada apapun selain kepada Allah. Para istri yang hidupmu kamu rasa sangat bergantung kepada suamimu, kamu merasakan saya rasanya nggak bisa hidup tanpa dia, sampai segala cara kamu tempuh untuk membuat hati suamimu tidak berpaling darimu, sampai kadang-kadang yang haram-haram kamu kerjakan. Operasi plastik biar suami nggak berpaling kepada perempuan yang hidungnya lebih mancung.
Kamu jagain badan sampai segitunya, naik sekilo aja pusing. Nanti kalau badan saya nggak langsing lagi, suami saya akan berpaling hati. Ibu-ibu sekalian, nggak gitu caranya jalanin kehidupan. Kamu sebenarnya tidak bergantung pada suamimu. Kamu bergantung kepada Allah. Kamu bergantung kepada. Kalau anak saya kenapa-napa ntar gimana? Kalau anak saya nanti kawin kemudian dia ninggalin saya, dia sibuk sama keluarga barunya gimana? Kalau gitu anak saya jangan sampai kawin. Kalaupun dia kawin harus tinggal bersama dengan saya. Saya nggak mau jauh dari anak saya. Nggak gitu Bu, nggak gitu. Nggak gitu. Jangan takut, jangan takut. Ustazah, tapi nyatanya kayak gitu Ustazah. Saya udah tua, saya ditinggalin sama semua orang. Anak-anak saya nggak ada sama saya Ustazah. Tenang, tenang, tenang. Kamu sekarang anak udah pergi meninggalkanmu, tinggal di luar kota jauh darimu. Suami kamu udah meninggal dunia misalnya. Kamu rasa hidup kamu gak ada yang ngurusin, tenang, ada Allah bersama denganmu. Kamu sebenarnya tidak sebegitunya bergantung kepada manusia. Bahkan kepada makanan minuman sekalipun sebenarnya kamu gak sebegitu bergantungnya. Kamu hanya bergantung kepada zat yang menghidupkan dan mematikan, zat yang membahagiakan atau menyengsarakan. Namanya Allah wasyafi wal kafi. Dialah sang penyembuh, dialah yang mencukupi. Hasbunallah wa ni'mal. Kita cukup dengan Allah. Kita cukup dengan Allah. Ni'mal wakil. Dialah seindah-indah zat yang diserahi berbagai macam urusan. Yuk belajar untuk tidak menggantungkan hati kepada siapapun. Insya itu 3 hal bisa kita pelajari dari bulan suci Ramadan. Malam pertama Ramadan nanti namanya Lailat Nadrah, malam pandangan cinta dari Allah SWT. Besok malam siap-siapin diri ya. Jangan terlalu capek hari itu, biar malamnya kamu jangan cuman tidur. Bisa terawih kamu tidur, besok paginya cuman keburu waktu buat makan sahur gitu. Jangan. Usahakan malam hari itu kamu ibadah sebaik-baiknya. Jangan cuman ibadah zahir. Usahakan ibadah batin, ibadah hati. Besok malam baca Quran, baca istighfar, baca zikir, doa. Banyakin doa. Kamu bilang, ya Allah, ampuni segala dosa. Munajat, kamu inget-ingetin dosamu. Kamu inget-ingetin kesalahan-kesalahanmu. Linangkan air matamu, mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Mengadulah kepadanya, minta kepadanya, ya Allah, liatin saya ya Allah, liatin saya ya Allah. Liatin saya ya Allah, liatin anak-anak saya ya Allah, liatin suami saya, liatin orang tua saya. Sayangi kami semuanya ya Allah, seperti Engkau telah menyayangi hamba-hamba yang tercinta di sisimu. Saya memang gak pantas buat Engkau liatin dengan cinta. Hati saya banyak aib-aibnya ya Allah. Saya gak pantas Kau lihat dengan cinta. Ibadah saya masih begitu jauh dari sempurna. Ya Allah, saya masih belum pantas Kau lihat dengan cinta. Hati saya masih mudah suudzon, masih mudah membenci orang lain.
Akan tetapi saya hamba-Mu ya Allah, gak ada yang bisa benerin hati saya selain Engkau, gak ada yang bisa benerin ibadah saya selain Engkau ya Allah. Saya minta padamu, pandang saya dengan pandangan cinta-Mu. Kasihanilah saya sebagai hamba-Mu ya Allah. Liatin saya ya Allah, liatin saya ya Allah. Kenapa minta diliatin? Karena malam pertama Lailat Nadhrah, malam pandangan cintanya Allah. Idza jaa awwalul lailatin min Ramadan, nadarallahu ila ibadihi bi'ainir rahmah. Apabila datang malam pertama Ramadan, Allah akan pandang hamba-hambanya dengan pandangan penuh cinta. Dipandang Allah dengan pandangan cinta. Ibu dipandang suami dengan pandangan cinta aja beda. Dipandang anak dengan pandangan cinta aja beda. Dipandang guru kita dengan pandangan cinta aja beda, Bu. Gimana dipandang Allah? Allah memandangmu dengan pandangan cinta. Katanya Nabi Muhammad alaihissalam, "Wa man nadharallahu ilaihi bi'ainir rahmah lam yu'adzibhu abada." Siapa yang dipandang Allah dengan pandangan penuh cinta, Allah tak akan pernah tega untuk menyakiti dia sampai kapanpun. Allah tidak akan tega untuk menyiksa dia dimanapun dan kapanpun dia berada. Sekali kamu dipandang dengan pandangan cinta, Allah tidak akan menyengsarakanmu di dalam kuburmu. Allah tak akan menyengsarakanmu di saat sakaratul mautmu. Allah tak akan menyengsarakanmu di padang mahsyar. Dan Allah tak akan menyengsarakanmu di hari kiamat. Bahkan Allah tak akan menyengsarakanmu di sisa hidupmu. Di sisa hidupmu. Betapa pentingnya kita sama besok malam itu. Betapa pentingnya kita sama besok malam itu. Siapin hati. Allah itu ngelihat dohir, tapi lebih banyak lagi ngelihat batin. Allah banyak melihat badanmu, tapi Allah lebih banyak lagi ngelihat hatimu. Yang Allah lihat tuh hati. Hati yang menunduk, hati yang ngaku salah, hati yang ngaku dosa, hati yang bersimpuh di hadapan Allah, hati yang sujud pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampaikanlah besok malam banyak-banyak doa seperti ini. Ala yallah binadrah minal ainir rahimah tudawi kullama bi min amradin saqimah. Ala yallah binadrah minal ainir rahimah tudawi kullama bi min amradin saqimah. Ya Allah, tolong liatin saya ya Allah, tolong liatin saya ya Allah. Ala ya Allah binadrah, tolong liatin saya ya Allah. Minal ainir rahimah, dengan pandangan cintamu. Pandang aku dengan pandangan kasih sayangmu. Tudawi kullama bi, sembuhin saya ya Allah. Sembuhin badan, sembuhin pikiran, sembuhin hati. Hati yang gampang sombong, hati yang gampang ujub, hati yang gampang merasa diri baik, merasa diri sempurna. Ya Allah, sembuhin hati saya. Hati yang suka ragu-ragu kepadamu, kepada rezeki yang telah Engkau tetapkan. Ya hati ya Allah, sembuhkan ya Allah, sembuhkan. Hati yang gampang marah, hati yang gampang gak terima, hati yang dikit sabarnya, hati yang susah syukurnya. Ya Allah, sembuhkan ya Allah. Minta sama Allah, minta sama Allah. Mudah-mudahan Allah ijabah doa-doa kita. Saya sangat berharap semuanya besok malam dipandang Allah dengan pandangan kasih sayangnya.
Saya sangat memohon untukmu dan untuk keluargamu, semoga semuanya dipandang Allah dengan pandangan cintanya. Mari kita sama-sama saling berdoa, mari kita sama-sama saling berharap. Semoga pandangan cintanya besok malam dan juga semua rahmat, kasih sayang, ampunan, pembebasan dari api neraka Allah perkenankan untuk diberikan kepada kita di sepanjang bulan Ramadan ini, insyaallah. Semoga tidak ada sesiapapun yang terhalang dari apa yang Allah janjikan pada bulan Ramadan nanti, insyaallah. Ala hadhihi niyah wa bikulli niyatin salihah jami'ah syamilah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah.